fondasi ya ambruk. Ada fondasi sudah atap, belum ada tembok keliling, ya belum rumah. Hakikat, akhlakul karimah, harus bicara syariat. Itu berarti Imam Ghazali. Terserah mau setuju apa enggak, terserah Imam Ghazali, Hujatul Islam. Wahabi nggak setuju, Wahabi nggak setuju, syariat dulu. Masya Allah. Sweeping, solu. Oh, sholat itu diperintah. Sholat itu orang khusyuk. Sholat itu diperintah. Toko harus tutup, solu. Dipaksa sholat. Sholatnya nggak akan khusyuk. Sholatnya dipaksa. Entah wudhu apa enggak itu. Yang penting toko tutup lari sholat tuh. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan, yang penting al-hudur wal khusyuk. Yang menarik lagi, Imam Ghazali berani mengkritik batiniyah. Dan itu atas perintahnya Khalifah Al-Mustadhiri. Beliau menulis kitab Fadaihul Batiniyah. Kejahatan orang-orang kelompok kebatinan. Itu Al-Afwansi di Iran. Al-Batiniyah tasdur min ajnabiyah laisa min Qur'an wal hadis. Durus durus wal bahaiyah wal qadianiyah allati la ya'tarif bi wujud syariah. Alawiyah alladhi la yusallun illa marratain fi sana, al-Idul Fitr wa Idul Adha faqat. Kelompok batiniyah al-Alawiyah, Nusairiyah, Durus, Bahro itu ada di Bali, ada Syiah Bahro di Bali ada. Itu tidak tidak meyakini sholat wajib. Maka sholatnya setahun cuma 2 kali, Airi dan Idul Adha. Itu batinnya di Timur Tengah. Kalau batin di Indonesia banyak banget. Sabto Darmo, Gotoloco, Darmo Gandul, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan. Barangkali ada 215 yang oleh Mahkamah Konstitusi akan dimasukkan dalam KTP. Nanti agama banyak sekali nanti. Parlin, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, dan seterusnya. Ada batin di Indonesia, yang batinnya di Syarqul Ausat. Kebatin itu ada yang masih dekat dengan Islam, ada yang jauh dengan syariat, ada yang menghina malah. Syariat itu apa? Nek sareng jengat. Kalau tidur bangun, itu namanya syariat. Mekah itu Mekaka. Mekah itu artinya bukan yang Mekah itu Mekaka. Ini kebatin sangat jauh dari agama. Ada yang agak dekat ada. Walhasil batiniyah la ya'tarifuna biwujub syariah. Ada maqala Imam Ghazali fil kitab Fadaihul Batiniyah Al-Mustadhiri. Karena kitab itu dihadiahkan kepada Khalifah Abbasiyah Al-Abbasi Al-Mustadhiri. Kemudian keberanian Imam Ghazali luar biasa keberanian. Ketika dalam kitab Ihya ada pasal namanya Asnaful Maghrurin. Asnaful Maghrurin apa artinya? Macam-macam yang orang terpedaya, yang tertipu. Beliau berangkat dari ayat Quran, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Maaf, dengarkan maaf. Terutama yang suka demo ini. Masuk Allahu Akbar, dengarkan. Wahai orang manusia, janji Allah pasti benar. Kamu jangan tertipu dengan dunia. Ala taghurrannakum hayatud dunya. Jangan tertipu uang, harta, jabatan, pangkat, perempuan. Itu gampang. Itu mudah itu. Mudah. Yang sulit ini, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu oleh sesuatu yang kelihatannya lillahi, agama, demokrasi, rakyat, rakyat opos. Isinya hawa nafsu, ambisi. Atau namanya Allahu Akbar. Dibayar ibu aku ngerti aku. Sing bayar sopa aku ngerti. Bayangkan Pak, bayangkan nih. Coba yang tenang kita pikir.
Yang tenang Pak, jangan emosi. Istiqlal untuk tidur, ngeces. Sholat Jumatnya di Monas, bener nggak itu? Ya. Pikir yang tenang, jangan emosi. Tidurnya di Istiqlal. Jadi masjid untuk ngeces. Ngeces itu yang ngeces, ngiler. Tapi sholat Jumatnya di Monas, silahkan. Pikir yang tenang. Saya bukan bela Ahok nggak. Alhamdulillah Ahok sudah di penjara, saya senang. Tapi saya tidak setuju sholat di Monas. Saya tidak setuju Jumatan di Monas. Niatnya pun bukan sholat, dibayar itu. Saya tahu persis yang berangkat dari Cirebon dan Indramayu. Yang bayar sopo yang urut. Coba pikir yang tenang. Nginepnya di Istiqlal atau di masjid-masjid yang lain. Banyak. Masjid-masjid juga untuk tidur. Datang ke hari Kamis, malamnya tidur di masjid, ada Istiqlal, Jumatannya di Monas. Pikir yang tenang pikiran. Jangan emosi. Dan itu katanya bela Islam. Ya. Katanya bela Islam. Hawa nafsu itu. Ya. Imam Ghazali membagi orang yang terpedaya dengan hawa nafsunya. Ada berapa? Ada banyak. Nomor satu yang paling banyak adalah ulama. Aktsarul maghrurin al ulama. Harus jadi mufti. Wah, sajung. Duduk harus di depan, gak mau di belakang. Harus dihormati. Tangan harus dicium. Waduh, kalau disinggung sedikit marah. Nanti kamu jangan kritik saya. Ini maghrur bi anfusihim. Maghrurin bi anfusihim. Nomor 2, ada 11 macam ulama maghrur itu. Ahli lughah, ahli seminar, ahli ilmu kalam, ahli fikih, kalau habis ceramah ditepuki tangan, waduh luar biasa terkenal. Maghrur binafsih, orang terpedaya, tertipu dengan hawa nafsunya, terkenal melalui medsos ceramahnya. Kalau sudah ceramah ditepuki tangan, amplopnya juga besar itu. Amplopnya sahih. Amplop ada 3 macam. Kalau tebal sahih, kalau tipis dhaif. Kalau tipis tapi yang lu gak bercaya doayu, sahih luweri. Lele ta'ala berjuang apa yuk? Istighosah, doa bersama, nangis, alah. Kalau betul-betul berdoa, tatajafa junubuhum al madaja yad'una rabbahum khaufan. Benar-benar mendoakan bangsa ini malam-malam bangun. Zafa junubuhum, bangun mendoakan bangsa Indonesia dengan nangis, khaufan wa tama'. Kalau hanya doa bersama di Monas, itu duit semua itu. Ini saya hanya sekedar mengelaborasi mau saya ini. Saya enggak. Kalau mau betul-betul Anda mendoakan bangsa Indonesia, bangun malam. Tatajafa junubuhum al madaji yad'una rabbahum khaufan wa la tarnafsu ma ufilahum min qurtan jazaa ma kanu ya'malun afaman kana fasiqah la yastamun sama sekali. Oleh karena itu kalau Imam Ghazali mengatakan aktsarul maghrurin bi anfusihim al ulama. Fuqaha apalagi ahli fikih, ahli helah, ahli tanya apa saja silahkan, nanti halal semua nanti. Kawin itu bisa halal semua, bisa 11 macam. Tanpa wali ada saksi bisa, tanpa saksi ada wali bisa, tanpa wali tanpa saksi juga bisa. Fikih kan cuma untuk helah. Ya, ada lagi al-umarok pejabat itu 6 macam. Ada 9 macam. Ada lagi al-aghniya al-maghrur bi amwalihim itu 6 macam. Orang yang tertipu dengan kekayaannya. Itu 6 macam. Orang tertipu dengan jabatan 9 macam. Yang tertipu dengan ilmunya 11 macam. Astagfirullahaladzim. Termasuk saya barangkali. Kalau nggak dihormati, kalau nggak disebut namanya tersinggung. Nah, kalau ajar harus disebut terhormat ketua umum PBNU. Kalau nggak disini tersinggung itu. Apalagi kalau nggak diamplopin tersinggung, udah. Maghrur Imam Ghazali. Nah, kemudian Imam Ghazali jadi rektor 2 tahun. Lama-lama beliau menangis. Hidup saya ini apa ini? Apa hidup saya ini? Bangun tidur, sholat subuh, sarapan atau wirid sebentar, sholat zuhur, wirid sholat
sarapan, berangkat ke universitas, duduk di kursi meja, surat-surat tanda tangan, ngajar, selesai pulang, tidur, istirahat, bangun subuh. Apa ini? Coba bayangkan, Pak. Bayangkan. Ayo, sampean renungkan. Hidup kita ini loh. Hidup kita rutin sekali. Adakah setiap hari kita semakin bertambah imannya? Semakin meningkat iman kita dengan hidup rutin yang kita lakukan? Bangun tidur, sholat subuh, wirid sebentar, sarapan, berangkat kantor. Dan kantor ya kerjaan-kerjaan, pulang, nampak maghrib, pulang, makan malam, tidur, sholat isya, tidur. Banyak berangkat tahajud juga. Tiap hari rutin saja. Adakah, ayo kita tanya masing-masing. Adakah rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu menambah iman kita? Tanya silakan masing-masing, tanya sendiri-sendiri. Adakah menambah iman kita? Imam Ghazali. Hidup saya ini ala syafa jurufin har. Saya ini hampir saja masuk jurang neraka. Rutinitas saya begini. Tidak bertambah imannya. Tidak sama sekali bertambah khosyah wal khauf min Allah. Tidak bertambah. Tidak semakin khauf. Hanya rutin saja. Akhirnya Imam Ghazali mengajar tidak bisa. Ngajar tuh nggak keluar suaranya nggak keluar. Harus ngomong apa sih? Mau ngajar apa ini ya? Ngajar fikih. Fikih cuma ilmu helah. Ngajar filsafat rancu. Ilmu kalam, cuma ilmu perdebatan. Apa ini? Nggak keluar suaranya. Akhirnya jabatan rektor ditinggalkan. Beliau mengembara sampai ke Mesir, terus sampai ke Suriah, di Damaskus, mengunci diri di menara Masjid Al-Amawi Damaskus 4 bulan. Menurut beliau setelah 4 bulan itu, fakana makana wala tas'al 'anil khabari. Terjadi kepada saya apa yang telah terjadi dan jangan tahu apa ceritanya. Apa yang telah kau dapatkan 4 bulan itu. Nggak bisa digambarkan. Jadi kata Imam Ghazali, ada ilmu, ada suatu yang wujud nyata, tidak bisa ditulis, tidak bisa diucapkan, tidak bisa digambarkan, kecuali bitajribah, dilaksanakan sendiri. Malah nyuwun sewu, mohon maaf. Dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali, mohon maaf, mencontohkan seperti orang jima, orang ML, apa? Making love, jima. Ayo tulis. Nikmatnya orang jima, ayo tulis. Gak bisa. Atau ceritakan, ayo nikmatnya lu ya paling. Saya dari malam jima enak sekali ya gitu aja bulan. Ceritakan seperti apa enaknya, gak bisa. Tapi apa? Dirasakan, tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis, tapi dilakoni serasa diomongkan dilakoni. Nah itu. Jadi ada ilmu kenikmatan yang luar biasa yang falatas al-anil khobari. Kamu jangan tanya ceritanya gimana kamu. Anda ketika 4 bulan di menara Masjid Amawi dapat apa? Latas fakana makana falatas al-khobari lah. Apa yang terjadi di hidup saya jangan tahu, jangan tanya lagi. Imam Ghazali pulang dari Amawi, dari Damaskus, malah dikritik oleh muridnya Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, seorang muridnya dan qadhi maliki, faqih maliki. Jumpa Imam Ghazali yang sedang mengembara, bawa tongkat, pakaiannya sederhana. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda tidak pulang saja memimpin lagi madrasah nizamiyah atau universitas nizamiyah? Dikritik oleh muridnya. Muridnya ahli fikih soalnya, kurang dalam lah. Ibnul Arabi. Kemudian Imam Ghazali pulang, mencoba mengajar lagi, malah nggak bisa sama sekali. Mencoba mengajar lagi di universitas, di depan mahasiswanya, mulutnya tidak bisa ngomong. Apa yang saya omongkan? Yang saya ajarkannya apa ini? Ilmu ma'rifah, ilmu kasyaf, raf'ul hijab, nggak bisa diceritakan. Ilmu haqiqah, ilmu batin, ilmu kasyaf, ma'rifah, kasyful hijab, nggak bisa diceritakan. Akhirnya Imam Ghazali pulang ke desanya. Kemudian menyendiri dan memperdalam. Tidak lama kemudian raji'un aidun ila rafiqil a'la ilallah. Beliau akan wafat sholat subuh, kemudian kafannya ditaruh di dadanya dan wafat. Jadi beliau sudah tahu akan wafat.
Bahkan beliau mengatakan, eh, seandainya saya umur panjang, saya akan mendalami ilmu hadis. Tapi beliau tidak umur panjang, maka Imam Ghazali bidu'ati fil hadis musjah. Beliau tidak ahli hadis. Seandainya umurnya panjang dan beliau mendalami ilmu hadis, akan muncul Bukhari kedua, insyaallah. Bukhari second Bukhari. Sayang umurnya cuma 55 tahun. Sedikit tentang kasyaf. Di dalam hati setiap manusia ada namanya daud, intuisi, melalui basirah. Bali insanu ala nafsihi basirah. Kalau Al-Qamar. Yang basirah ini gunanya untuk alhamaha fujuraha, membedakan mana baik mana buruk. Wa wadainahun najdain. Fattabayyana rusyd wa basirah. Bukan basar. Ada basar. Fil qalb basirah. The eye of heart. Nah, Basirah selalu menerima khawatir. Katakan sebentar, lagi 5 menit lagi. Ide, lintasan. Itu datang ke Basirah. Ide. Khawatir bahasa Arabnya. Khawatir ada 4. Kalau menurut Maslow itu psikolog Yahudi, manusia ini binatang. Kalau ada uang, pasti ingin ngambil. Kalau orang perempuan cantik, ya pasti ingin pegang. Nah, apa dia nggak melakukan? Faktor luar. Agama, etika, adat, norma, hukum. Jadi manusia ini sebenarnya binatang buas. Kalau ada uang yang ingin mengambil, kalau ada perempuan cantik yang ingin pegang. Atau tidak, ada faktor luar yang menekan. Maka orang yang taat agama, jiwanya tidak waras. Orang taat agama, jiwanya terganggu terus, ditekan oleh agama. Jadi kalau jiwanya normal, Pak, ya harus bebas lakukan apa saja. Tujuannya normal, sehat, melakukan apa saja. Nah, kata Ghazali tidak begitu. Khawatir ada 4. Khawatir robbaniyah, aide, lintasan, minallah, minar Rabb. Itu kalau kita semua dapat, kita semua. Sering kita juga dapat khawatir kebenaran. Maka Haji mengatakan, istaf qalbak, al-birru matma'innu qalbuk, wal ithma haka fi nafsik wa tardal bisadr. Tanya pada dirimu sendiri, kebenaran ada dalam dirimu. Nah, khawatir kalau dari Allah ini, kita asah, kita kelola, kita pelihara, akan menjadi ilham. Ilham kita kelola, kita pelihara, kita pertajam, akan kasyful hijab. Awas jangan salah, pemandangan kasyful hijab itu kitanya yang dibuka, bukan Allah. Ini salah kalau orang mengatakan Allah itu mahjub. Salah. Masa Allah mahjub? Mahjub dengan apa? Berarti Allah dihalangi oleh sesuatu yang menghalangi, menutupi. Berarti tutupnya lebih besar daripada Allah dong. Kalau Allah mahjub berarti tutupnya, hijabnya lebih besar daripada Allah. Enggak. Yang mahjub nahnu mahjubun. Kita yang tertutup, bukan Allah. Allah dekat banget, dekat sekali dengan kita. Kitanya bukan Allah yang tertutup, bukan. Kalau mengatakan Allah tertutup, nanti tutupnya lebih besar daripada Allah. Sebesar apa itu nanti? Gak bisa. Yang kita tutup. Nah, khawatir kalau kita pelihara jadi ilham. Ilham kita pelihara kasyful hijab. Puncaknya lah ma'rifatullah, ma'rifatul haqiq. Orang kalau sudah begini, ibadahnya, amal solehnya bukan ta'abbud, bukan taqarrub, tapi tahaqquk, tolabul haqiqah. Sholatnya ditolabil haqiqah. Laisa ta'abbudiyan wala taqarruban. Ta'abbud itu ibadah supaya dapat pahala. Taqarrub mendekatkan diri pada Allah supaya dikasih Tuhan. Kalau puncaknya tahaqquk lihusul haqiqah. Ini kalau sudah khawatir robbaniyah kita pelihara. Yang kedua, khawatir malakutiyah dari malaikat. Itu ide dari malaikat kalau kita pelihara akan menjadi ilmu laduni, ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Allah contoh yang paling gampang, gak usah contoh sufi lah. Seorang seniman, al-fanan, al-ikhtarifuna, al-ghina, al-ugniyah. Ada seniman ngarang lagu, coba bayang. Oh, hebat ya orang itu. Oh, bisa menciptakan lagu. Ada pelukis, oh bisa melukis gambar sangat indah. Ada penyair, dari mana itu? Dari sekolah, dari bangku kuliah, bukan. Seniman datang seninya itu dari ilmu laduni boleh, atau dari khawatir
Malakuti ya. Contoh seniman aja deh, nggak usah ya ulama juga bisa, contoh ulama juga bisa. Contoh ulama ya ada orang ilmu laduni yang sangat cerdas, Gus Dur lah, Gus Dur. Gus Dur masih sakit. Saya di kamar ada saya, Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, terus Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi. Gus Dur masih agak sakit, masih dalam penyembuhan lah, pemulihan. Tiba-tiba duduk apa mengatakan, aku mengkodadi presiden, saya nanti jadi presiden. Kita orang lima kaget, ini Gus Dur konslet ini, nggak waras Gus Dur ini, masih Pak Harto itu. Tapi apa yang beliau katakan, nah ini banyak sekali, banyak. Suatu ketika saya jalan-jalan pagi, ini sudah nggak jadi presiden, mantan presiden, jogging pagi mampir ke rumah saya, minta minum air putih dan roti tawar. Dan tidur, ada AC-nya dingin. Tiba-tiba bangun mengatakan, mengko sampean nek umur 56 jadi ketua umum PBNU. Mengko sampean kalau sudah usianya 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Betul. Saya ketua umum PBNU di Makassar, usia saya 56 tahun. Itu Gus Dur itu. Oh banyak kalau jenis saya ceritanya banyak sekali terus. Jalan-jalan habis sholat Isya, habis sholat di Masjid Nabawi. Jalan cari orang kos, cari ulama yang hebat. Ada ulama lagi ngajar, kitabnya setumpuk, muridnya banyak, jenggotnya panjang, misalnya ini Gus bukan. Ada lagi ulama lagi ngajar lagi, bukan. Itu lagi sebelah sana, bukan. Ada orang Mesir, ya, sorbannya kecil-kecil saja, lagi wirid, lagi berdoa. Ini berhenti di situ, nggak ada muridnya, sedang sendirian, nggak ada yang menganggap ulama itu. Saya mengenal gambarnya, beliau juga bisa bahasa Arab, tapi yang disuruh saya. Syekh, assalamualaikum. Saya ada Rais Akbar Jam'iyah di Indonesia, Jumnatul Ulama, Ismu Abdul Wahid. Ada apa katanya? Apa yang dia mau? Yang belum minta doa, minta doa. Doa apa? Ya doa selamat lah. Doa. Ya, doa, mendoakan, sudah selesai. Orang ini lari sambil sajadahnya ditarik. Sambil mengatakan begini, ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Ya Allah, dosa apa aku ini, kata orang ini. Kok jenengan buka rahasia aku pada orang ini. Kok itu lagi nyamar kok. Seperti intel lagi nyamar, terus ketahuan. Ya itu kan punya salah intel itu berarti. Kurang rapi berarti. Ini wali lagi nyamar. Wali maktum. An uyunin nas. Tiba-tiba Gus Dur tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak akan tahu wali kecuali wali, yaitu Gus Dur, dan ngejak saya dari saya bau. Itu khawatir malakuti. Yang ketiga khawatir nafsaniyah. Hawajis nafsaniyah. Hawa nafsu. Syahwat maupun kotor. Kalau orang singkat saja ini waktunya dah. Kalau Anda korupsi sudah direncanakan sebelumnya, bukan godaan setan, bukan. Itu adalah hawajis nafsaniyah dari sampean sendiri. Yang nyalakan setan. Setan nggak bisa bikin proposal, nggak bisa punya rencana. Saya kalau sudah pejabat jadi DPR akan begini, anggaran dibeginikan, maka saya dapat sekian. Bukan setan, bahkan sampean syaikhus syayatin. Kalau setan itu nanti ini dulu nafsu. Hawa nafsu itu luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar ala wa huwa jihadun nafs. Hawa nafsu ini kalau musuh Pak di peperangan adanya. Kalau maksiat, maaf, zina, minum khamr, nggak setiap hari, nggak setiap saat. Ada berhentinya lah. Membunuh orang, ya paling-paling berapa kali lah. Tapi kalau hawa nafsu di pasar, di jalan, di hotel, di sekolah, di kantor, di masjid, sedang sholat, hawa nafsunya ikut. Musuh paling besar adalah hawa nafsu. Sholat ingin dipuji, sholatnya di depan supaya dipuji, riya. Sholatnya di belakang pinggir sendal sana supaya tidak dipuji.
Sudah. Sholatnya di depan supaya dipuji orang, musyrik. Sholatnya di belakang, di pinggir sandal supaya tidak dipuji orang, riya. Adaul amal li ajlin nas syirk wa tarkuhu li ajlin nas riya. Saya sholat supaya dipuji, musyrik. Saya sholat dan jangan dipuji orang nih, sembunyi sholatnya, riya. Kenapa? Karena manusia masih menjadi pertimbangan. Manusia masih menjadi apa? Orientasi. Sodakonya 100 juta supaya dipuji, musyrik. Sodakonya 10 juta aja, saya takut dipuji orang, riya. Baca Quran suaranya enak, tajwid supaya dipuji orang, musyrik. Baca Quran pelan-pelan, takut dipuji orang, riya. Ini kata Imam, siapa yang mengatakan begini, siapa? Abu Hashim Al-Kufi. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, maziltu urai hatta ajlisu bi Abi Hashim Al-Kufi. Saya tiap hari riya, kata Abu Sufyan Ats-Tsauri ini, mujtahid, ulama besar. Saya tiap hari riya. Setelah saya duduk dengan Abu Hashim, baru tahu apa arti riya. Jadi, amal supaya dipuji orang, musyrik. Amal supaya tidak dipuji orang, riya. Supaya di komentar, walaupun saya besar sholatnya di belakang. Oh itu, itu rektor loh, pesan di belakang ya. Waduh banget orang itu. Pas sholat pinggir sendal ya. Paling dia tuh ulama besar loh. Itu ketua umum PBNU loh. Dia sholatnya di belakang, pinggir sandal. Ria. Oh, sholat di depan. Ketua PBNU sholatnya di depan sendiri. Musyrik. Ya, harus tengah-tengah. Dah, itu. Yang terakhir, syaitoniyah. Khawatir syaitoniyah namanya waswasah. Kalau khawatir nafsanya namanya hawajis. Khawatir nafsanya namanya waswas. Kalau waswas itu apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Saya kesana mau benar, digoda, diganggu. Saya bentak. Auzubillahi. Lari setannya. Nanti sana goda lagi. Jadi setan itu spontanitas. Tidak punya rencana. Itu setan. Kalau punya rencana bukan setan. Hawa nafsu kita itu. Dan rencana 2 bulan yang lalu dan dipikir, direncanakan akan korupsi. Wah, itu bukan setan, ente yang gurunya setan malah. Setan aja geleng kepala. Ini saya aja nggak bisa bikin proposal kayak orang ini. Saya harus berguru pada. Nah di Jakarta ini banyak sekali syuyukh syayatin Jakarta. Dan macam-macam syuyukh syaitan. Ada yang pakai celana, pakai dasi, ada yang bertato, berkalung bergelam, ada yang pakai sorban. Rata-rata syuyukh syayatin. Menurut ukuran Imam Ghazali, bukan saya, bukan. Nah, pakai Imam Ghazali kok. Jadi Imam Ghazali berjasa besar mentaufikkan asy-syari'ah wal haqiqah. Syukron, ini kalau panjang ya enggak, 2 semester. Saya paham begini 4 tahun ya Allah. Saya paham begini 4 tahun hasil kuliah 4 tahun. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Mohon maaf, bukan dari saya kritikan, saya menjabarkan dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Lihat, terutama Asnaful Maghrub. Syukran, jazakumullah khair jazaa wa barakallahu lakum fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam kita bisa mendapat ilmu yang harus diraih 4 tahun. Karena beliau ini adalah doktor dan tasawuf di Makkah Al-Mukarramah ya, Ummul Qura ya. Jadi luar biasa. Al-Ghazali mulai dari lahir sampai wafat, begitu dahsyatnya. Beliau adalah seorang ulama yang mampu memadukan antara syariat dan hakikat. Bahkan satu sisi kita melihat beliau adalah seorang yang rasionalis. Sampai mengatakan, malam dari mantek, la yathabu bi ilmi. Orang yang tidak paham mantek tidak bisa percaya ilmunya. Tapi saat yang sama beliau seorang sufi yang pendekatannya adalah qalbi. Maka perpaduan itulah yang luar biasa. Sehingga banyak pengaruhnya di berbagai wilayah dunia.
batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin untuk rasa hangat di tenggorokan.